Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya untuk meralat ucapan dari Bapak Jaksa. Ini bukanlah suatu pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan karena ini bukanlah suatu pembenaran. Apapun yang saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng, serta gelap cahaya diri saya. Benar atau salah menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Maka dari itu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk berbicara untuk yang terakhir kalinya. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Nama saya Sumarah, umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW, babu. Jangan meriahi dulu. Ya memang saya babu, tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Tidak semua orang berani untuk menjadi babu. Tidak semua orang mampu untuk menjadi manusia di bawah manusia. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Sejak kecil, saya selalu tidak berani menampakkan wajah. Apalagi di desa Karangsari, desa tempat saya dulu dilahirkan. Orang-orang di desa Karangsari selalu membuat saya gugup. Dengan tatapan-tatapan mereka, dengan bisikan-bisikan mereka. Dan kegugupan itu pun bermula pada suatu ketika saat di kelas. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, anak-anak, pembunuhan para jenderal itu dilaksanakan oleh sekelompok orang yang sangat kecil, yang diduga tergabung dalam sekelompok organisasi yang namanya, betul, PKI. Mereka itu benar-benar biadab. Maka dari itu, organisasinya dihapuskan dan seluruh antek-anteknya dihukum. Teman-teman, kalian tahu gak sih? Itu tuh Sumarah, katanya bapaknya barusan ditangkap gara-gara jadi anteknya PKI ya? Antek PKI? PKI itu apa ya? Masa kamu gak ngerti sih PKI itu apa? PKI itu organisasi yang terkenal kejam banget. Pokoknya serem banget deh kalau sampai Sumarah tuh gabung jadi anteknya PKI. Maksudku bapaknya, mendingan kita dari sekarang jauh-jauh dari Sumarah. Soalnya kan ngeri banget ya, jangan-jangan dia udah didoktrin sama bapaknya dari antek-antek PKI yang lainnya lagi. Kan serem banget gak sih? Kalian tuh kalau ngomong jangan kenceng-kenceng. Tuh lihat, anak cidukannya menoleh ke sini.
sakit. Nyeri sekali rasanya mendengar ucapan dari mereka. Mbah, Mbah, si Mbah, 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 Bapak itu apa benar anteknya PKI? Tadi teman-teman di kelas bilang gitu. Banyak sekali yang bilang. Bapakmu itu orangnya rukun loh. Sehari-hari kerjaannya hanya deres kelapa sama narik andong. Paginya deres, sorenya narik andong. Begitu terus setiap hari. Ya memang bukan karena beresnya, tapi waktu itu ada penumpang bapakmu yang namanya Den Wasto datang ke rumah melihat ibumu sedang membuat gula-gula dan menanyakan mau kemana gula-gula itu hendak dijual. Kami biasanya menjual gula-gula di tempatnya Pak Lurah sama Den Rojo. Nah, sejak saat itu Den Wasto menawarkan kami untuk menjual gula-gula di koperasinya. Lah kok 2 hari setelah kejadian itu, Nduk, Den Projo beserta 2 orang tentara datang ke rumah menyeret bapakmu. Walah yo, yang Suliman itu kan tidak tahu apa-apa toh yo. Begitulah. Sejak saat itu tidak ada lagi yang bisa melihat Bapak. Apalagi saya, sejak kecil tidak pernah sekalipun saya melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangannya selalu mengutip kemanapun saya berada. Selepas madrasah, Simbo tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan saya. Susah payah jalur saya tempuh untuk dapat sekolah lagi. Ketika di sekolah pun, saya dengarkan dengan takdim apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Saya hafalkan pula rumus-rumus dari rumus Lavoisier, Archimedes, dikotil monokotil. Saya hafalkan pula Pancasila, Undang-Undang Dasar dari kalimat-kalimatnya sampai ke titik komanya. Tapi kenyataannya, ketika lulus, semua tidaklah sama. Rumus, hafalan, semuanya ambiar bubar. Saya ingat, ketika saat itu, pekerjaan yang paling layak hanyalah menjadi babu, menjadi pembantu di rumah orang. Ketika majikan saya pergi keluar kota, saya gunakan waktu itu istirahat, pergi tidur. Tanpa sadar, hujan turun dengan derasnya, membasahi seluruh pakaian yang belum sempat saya masukkan. Ketika majikan saya pulang, tidak hanya amarah, cacian yang saya dapatkan, tapi juga pukulan dan gaji saya selama 2 bulan dipotong habis untuk membayar semua kesalahan saya. Waktu itu, majikan saya berkata, "Kamu itu ya, sudah susah payah saya kerjakan di sini, tapi malah kayak gini. Kecil-kecil mau belajar jadi koruptor, ha? Ampun Tuhan, tapi saya tidak mencuri uang. Setahu saya, koruptor itu adalah orang yang suka mencuri uang yang bukan merupakan haknya. Tapi saya tidak melakukannya, Tuhan." Kamu pikir korupsi itu hanya melulu soal uang? Hah? Tidak. Korupsi itu soal menyalahgunakan waktu, mencuri-curi kesempatan. Itu juga namanya korupsi, ngerti?
Ketika majikan saya berkata demikian, teriris hati saya mendengarnya. Lantas apa yang dilakukan oleh majikan saya? Menilep gaji saya selama 2 bulan yang bukan merupakan haknya. Apa itu tidak termasuk dari tindak pidana korupsi? Saya merasa diri saya bodoh. Saya bodoh. Dan saya mudah untuk diperdaya. Saya memutuskan untuk sekolah lagi. Dan akhirnya 3 ijazah saya dapat dengan predikat 6 dan juga nilai yang tertinggi di sekolah. Tapi lagi-lagi kebanggaan itu runtuh seketika ketika saya depak dari pintu ke pintu hanya untuk mencari pekerjaan. Saya ingat betul waktu itu ketika saya sedang mencari surat keterangan bersih diri di kelurahan, Pak Lurah berkata, "Aduh, Raiso, kamu tuh harusnya tahu betul siapa bapakmu, gimana sejarah keluargamu. Lah kok ngimpi jadi apa? Pegawai negeri." Tuh, lihat. Cocoknya kamu itu jadi penjual di pinggir jalan. Ngerti? Sakit hati saya mendengarnya. Akhirnya saya pun bekerja pada salah seorang juragan beras di kabupaten. Namanya Bu Curwati. Awalnya saya hanya disuruh untuk menjadi buruh, tapi kemudian saya diangkat untuk menjadi karyawan tetap dan membantunya dalam memperjualbelikan seluruh isi beras-beras. Waktu itu saya kaget betul ketika Pak Lurah yang semulanya menolak untuk memberikan surat keterangan bersih diri kepada saya temui sedang menjual beras-beras di tempat yang Bu Curwati. Berkarung-karung. Ya, saya tahu Pak Lurah memang punya 1 sawah bengkok di kelurahan, tapi hasilnya tidak sebanyak itu. Lagi pula baunya apek, warnanya juga kuning-kuningan. Awalnya Pak Lurah hanya kaget melihat saya, tapi kemudian matanya menekan seraya mengatakan, "Waduh, gawat. Sup. Jangan bilang sopo-sopo." Loh, Pak, uang berlembar-lembar dalam amplop diselipkan ke tangan saya. Saya tahu matanya yang menekan itu mengisyaratkan agar saya tidak boleh mengatakannya pada siapapun. Tapi saya jadi ingat, ketika itu Simbok pernah mendapatkan beras yang serupa dari kecamatan. Tidak salah lagi, itu pasti beras hasil dari penjualan jatah sembako. Pantas saja. Tapi sejak saya kerja di tempatnya Bu Curwati, saya jadi punya pengalaman yang sangat spesial dengan seorang namanya Mas Edi. Seorang tentara. Orangnya tampan sekali. Saya jatuh hati padanya. Tapi lagi-lagi bayangan Bapak menghancurkan semuanya. Lagi-lagi hidup saya hancur gara-gara bayangan Bapak. Pekerjaan, percintaan, semuanya hancur begitu saja. Saya ingin lari pergi jauh dari bayangan Bapak. Saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri, pergi jauh dari bayangan Bapak. Semua surat-surat saya urus, dari mulai Deknaker, kantor tenaga kerja, paspor, semuanya saya urus. Termasuk juga saya jadi tahu bahwa ternyata semuanya dapat dengan mudah dengan uang. Semuanya dapat dibeli dengan uang. Kenapa tidak dari dulu? Jadilah saya Sumarah binti Suliman
dengan lulusan SMA predikat 6 dan juga nilai tertinggi jadi pembantu di negeri orang. Mana yang katanya harum melati, emas, tambang. Di negeri sendiri saya menjadi rakyat selipan, setengah gelap dan digelapkan. Awalnya saya mengira Sumarah akan bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik gelimang harta mereka, pada hari itu saya diperkosa. Hilang sudah semuanya. Hilang sudah harta saya, harga diri saya. Hilang sudah semuanya. Tidak, Sumarah tidak boleh diam begitu saja. Kali ini Sumarah harus bangkit melawan. Akhirnya saya ambil benda itu dan saya bunuh majikan saya. Semuanya habis tanpa sisa. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya Sumarah. Bagi saya perjuangan dan pengorbanan adalah dua hal yang saling berhubungan. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh dewan penasihat hukum. Saya Sumarah. Saya siap mati.